Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema pilihan yang tepat dalam hidup. Pilihan yang tepat dalam hidup. Kita membaca dari Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Dalam khotbah di bukit dalam Matius pasal 5-7, Yesus menjelaskan tentang tema utama, yaitu kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dia menjelaskan mengenai dirinya sendiri sebagai pembawa daripada kerajaan surga, dan sekaligus juga mengenai norma-norma kehidupan yang berlaku dalam kerajaan surga. Dan sekarang di bagian ini, dalam pasal 7 bagian akhir ini, Yesus memberikan beberapa kesimpulan yang sangat penting, dan sekaligus ada panggilan, ada tuntutan yang Yesus berikan kepada setiap pendengarnya, pada setiap pembacanya di masa kini. Ada 4 gambaran dan juga yang dipakai Yesus untuk memberikan 4 peringatan, yaitu ada 2 jalan, ada 2 pohon, ada 2 pengakuan, dan 2 rumah yang berbeda. 2 jalan yang berbeda, 2 pohon yang berbeda, 2 pengakuan yang berbeda, dan juga 2 rumah yang berbeda. Dan di sini sangat jelas bahwa pada saat kita mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, akan ambil bagian dalam kehidupan kekal dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan. Yesus kekal selamanya. Dan pilihan ini, tuntutan pilihan yang diberikan Yesus di sini adalah sesuai juga dengan perjanjian lama. Karena kalau kita baca dalam Yosua pasal 24 ayat 15, Yosua juga memberikan pilihan kepada bangsa Israel, apakah mereka mau memilih Tuhan atau memilih ilah-ilah yang lain. Tapi Yosua dengan jelas mengatakan, "Aku dan seisi rumahku akan mengikut Allah Yahweh." Kita mau mengikut Tuhan Allah Yahweh. Juga dalam Yeremia pasal 21 ayat 8 diberikan juga sebuah pilihan yang keras dan tegas kepada bangsa Israel, yaitu, "Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian." Ada pilihan yang harus diambil, jalan kehidupan atau jalan kematian. Dan sesuai dengan tema kita, pilihan yang tepat dalam hidup. Maka dalam bagian di sini dalam Matius pasal 7 ayat 13 tentang 2 jalan, ditekankan ada 4 gambaran metafora di sini. Ada 4 gambaran metafora di sini. Ada 2 pintu, ada 2 jalan, juga 2 kelompok orang, dan juga 2 tujuan akhir. Dan semua ini menggambarkan bagaimana setiap kita harus mengambil satu keputusan. Karena pada saat kita lahir, kita sudah ada dalam jalan yang lebar. Pada saat kita lahir dalam dosa, dan kita dipanggil untuk mengambil keputusan. Apakah kita mau memasuki pintu, yaitu pintu keselamatan melalui Yesus, dan juga mengikuti jalan keselamatan dalam Yesus, dan kemudian mengikuti orang yang sedikit, yaitu mereka yang sungguh-sungguh menuruti perintah Yesus, dan kemudian mencapai tujuan akhir, yaitu kehidupan yang kekal. Di sini gambaran yang diberikan adalah gambaran yang sangat umum pada waktu itu, karena ada banyak pintu gerbang yang besar pada waktu itu di kota-kota besar di Israel. Dan juga ada pintu-pintu yang kecil di mana hanya 1 orang yang pas-pasan bisa masuk ke dalamnya. Dan juga ada jalan yang lebar yang menghubungkan kota-kota yang lebih besar. Dan juga ada jalan-jalan yang kecil, jalan setapak, di mana hanya ada 1 orang yang bisa berjalan masing-masing dan 1 orang di belakangnya. Sehingga tidak pas untuk 2 orang, hanya 1 orang yang bisa mengikuti jalan tersebut. Jalan yang sempit, jalan yang sulit. Gambaran yang umum pada waktu itu. Kita akan melihat di sini ada 4 metafora atau gambaran yang Yesus berikan, yang merupakan sebuah kontras atau perbandingan antara mereka yang mengikut Tuhan dan mereka yang melawan Tuhan, mereka yang adalah bagian dalam kerajaan sorga dan mereka yang menentang dan kemudian terisolasi atau
dikucilkan dari kerajaan sorga. Yang pertama adalah ada dua pintu. Dua pintu, yaitu ada pintu gerbang yang besar dan pintu gerbang yang kecil. Kita lihat sini, pintu yang lebar atau pintu yang besar menggambarkan pintu di mana orang mudah masuk, di mana semua pemikiran duniawi bisa masuk, di mana kemauan diri sendiri ditekankan, materialisme juga boleh percaya apa yang mau, sehingga mudah untuk masuk dalam pemikiran duniawi, sehingga orang bisa membuat apa yang dia suka sesuai dengan kehendaknya sendiri, baik juga dalam pilihan agamanya, dalam pilihan untuk cara hidupnya, pilihan etikanya. Semua dipermudah karena masing-masing bisa mengikuti kehendak dan kekuasaan diri sendiri, mementingkan kepentingan-kepentingan duniawi. Sehingga pintu lebar ini pintu yang mudah, di mana semua orang yang telah jatuh dalam dosa masuk dan tetap tinggal dalam situ, dan tidak mau memilih pintu yang kecil. Dan pintu yang kecil digambarkan adalah pintu yang membawa keselamatan. Kita juga tahu bahwa dalam Yohanes 10 ayat 9, Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Maka Yesuslah pintu yang membawa keselamatan bagi tiap orang. Dan pintu yang kecil ini, pintu yang sempit ini, menggambarkan bagaimana seseorang harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, harus bersedia untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosanya, bersedia untuk melepaskan semua bebannya, bersedia untuk menanggalkan semua pemikiran diri sendiri, pemikiran duniawinya, dan juga melepaskan semua beban yang mengikat dirinya, dan juga bersedia untuk mengikut Yesus. Maka dia bisa masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Dan bahkan pintu yang sempit tidak mudah, karena sekaligus juga berarti kita masuk dalam satu keputusan untuk mengikut Yesus, yang juga bisa berarti bahwa kita akan kehilangan keluarga kita. Kita mungkin juga kehilangan posisi kita. Kita mungkin juga kehilangan berbagai jabatan, bahkan juga hal yang bersifat duniawi yang harus kita tanggalkan kalau kita mau mengikut Yesus. Tidak selalu, tapi bisa terjadi bahwa karena kita memilih pintu yang sempit, maka kita kemudian mendapatkan tantangan, kesulitan, dan tidak mendapatkan pengakuan duniawi yang seperti orang lain yang memasuki pintu yang lebar, yang tidak memikirkan apa-apa. Maka kita semua dipanggil untuk sungguh-sungguh memasuki pintu yang sempit ini. Jadi sekaligus Yesus juga katakan dalam Yohanes 10 ayat 9 bahwa pintunya sempit ini, bahwa dialah pintu, dan pintu itu membawa juga berkat, membawa keselamatan, sehingga kita tidak merasa rugi meskipun kita mengalami berbagai kesulitan dan tantangan dalam kehidupan. Maka pertanyaan bagi kita semua adalah, sejauh mana kita sungguh-sungguh berada atau masuk melalui pintu yang sempit? Ataukah kita lebih suka masuk di pintu yang lebar, mengikuti kehendak kita sendiri? Sejauh mana kita berada dan telah masuk melalui pintu yang sempit, melalui pintu keselamatan dalam Yesus Kristus? Karena kebanyakan orang memilih pintu yang lebar. Kita dipanggil untuk mengambil keputusan untuk memasuki pintu yang sempit lewat Yesus Kristus, yaitu pintu Yohanes 10 ayat 9. Kita mendapatkan keselamatan dan juga berkat dari Tuhan. Mari sama-sama kita evaluasi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan, di mana kita sekarang sedang berada. Yang kedua adalah dua jalan. Ada dua jalan. Di sini digambarkan ada dua jalan, jalan yang lebar dan juga jalan yang sempit, jalan yang mudah, jalan yang tanpa tantangan, tanpa rintangan, ibaratnya sebuah tol yang tanpa bebas hambatan, di mana orang bisa membuat apa yang dia mau, percaya apa yang dia mau, melakukan sesuai kehendaknya, mengikuti selera pasar, selera orang pada umumnya, keangkuhan dunia, apapun dia bisa pilih semau dirinya sendiri. Padahal kita tahu bahwa dalam Alkitab sangat jelas bahwa bukan demokrasi yang menentukan kebenaran, tetapi firman Tuhan yang menentukan kebenaran. Kita membaca dalam Roma 3 ayat 4 bahwa sangat jelas Tuhan katakan bahwa Tuhan benar dan manusia adalah pendusta. Tuhan benar dan manusia adalah pendusta. Bukan demokrasi secara mutlak yang menentukan kebenaran, tapi firman Tuhan yang menentukan. Maka bagi kita pertanyaan adalah, sejauh mana kita mau mengikuti kehendak Tuhan, atau kita mengikuti pemahaman manusia secara umum yang dikuasai oleh pemikiran duniawi. Sekali lagi, bukan pemikiran duniawi, kehendak umum yang menjadi patokan kebenaran, tetapi firman Tuhan.
Kalau kita lihat grup rock masa lalu yang sangat terkenal yaitu AC/DC, mereka pernah buat lagu yang namanya Highway to Hell, jalan tol menuju neraka. Mereka tekankan di sana dalam lagu mereka bahwa dalam kehidupan saya, dikatakan, tidak ada tanda berhenti atau stop. Saya tidak bertanya, saya berbuat apa yang saya mau. Biarkan saya sendiri. Saya mau melakukan apa yang saya kehendaki dalam jalan yang aku pilih sendiri. Dan kau iblis, aku membayar kamu di mana aku berhutang kepada engkau. Perjalanan selalu menuju ke bawah, yaitu menuju kepada tol, menuju neraka. Sungguh-sungguh satu pengakuan yang jujur tapi sangat menyedihkan bahwa banyak orang yang menentang Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju pada neraka, tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, mau mengikuti kehendak mereka sendiri. Sungguh-sungguh menyedihkan. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sedang berada dalam jalan tol, jalan yang lebar, jalan yang menentang Tuhan, yang menuju pada kebinasaan, ataukah kita sungguh-sungguh berada dalam jalan yang sempit? Pada saat kita berada dalam jalan tol, berarti yang menuju kebinasaan itu berarti kita berbuat apa yang kita mau sendiri. Kita percaya apa yang kita mau sendiri. Kita tidak mau dan menganggap tidak perlu ada pembaharuan. Kita menganggap kita bebas, bisa berbuat apa yang kita mau. Kita toleransi dan kita terbuka. Tetapi sebenarnya pada nyatanya kita sedang menentang kehendak Tuhan. Berbeda dengan jalan yang sempit, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tekanan dan juga penderitaan, karena mengikuti dan juga melakukan kebenaran sesuai dengan Matius 5 ayat 20. Maka pada saat kita melakukan kebenaran, janganlah kita heran bahwa kita akan berada pada jalan yang sempit. Pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, menuruti kehendaknya, kita juga akan mengalami tantangan dan juga kesulitan. Tetapi pada saat yang sama juga ada janji bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tetap menjaga kita, memelihara kita, dan membawa kita pada tujuan kehidupan yang kekal. Juga dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 ditekankan bahwa untuk masuk kerajaan Allah atau kerajaan surga, kita harus melewati banyak penderitaan. Maka tidaklah mengherankan bahwa pada saat kita berada pada jalan yang sempit, mengikuti kehendak Tuhan, mau sungguh-sungguh mengikuti norma kerajaan Allah, hukum Tuhan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, maka kita juga akan mengalami tantangan dan kesulitan. Karena Yesus juga mengatakan bahwa kita dipanggil untuk memikul salibnya. Pada saat ini mungkin khotbah seperti itu akan tidak laku, tetapi tetap berlaku. Saya ulangi, khotbah seperti itu mungkin tidak laku, tetapi tetap berlaku. Karena Yesus yang mengatakan, karena Tuhan Yesus yang mengatakan. Ini hal yang sangat serius, bahwa kita harus berada pada jalan yang sempit, jalan yang mengikuti, menuruti kehendak Yesus. Berarti kita berada dalam jalan yang sempit, berarti Yesus yang mendahului kita dan kita berada di belakangnya. Berarti kita mengikuti apa yang merupakan kehendak Yesus. Yesus yang menentukan, dan saya mengikuti kehendak Yesus. Jalan yang sempit, jalan setapak, tetapi bukan sendirian, bersama-sama dengan Yesus. Pada jalan manakah kita saat ini sedang berada? Mari sama-sama kita evaluasi apakah kita sudah masuk pada jalan yang lebar, mengikuti kehendak kita sendiri, kehendak umum, pandangan umum, juga kehendak duniawi. Mari sama-sama kita evaluasi diri kita masing-masing. Ada kesempatan, ada masa anugerah untuk kembali kepada jalan yang sempit, jalan yang mengikuti Yesus, menuruti kehendaknya, menuruti norma-norma kerajaan Allah sesuai dengan kehendak Yesus. Yang ketiga di sini adalah dua kelompok orang. Ada dua kelompok orang. Ada orang banyak yang memilih pintu atau gerbang yang lebar dan juga memilih jalan yang lebar. Mereka mencari yang nyaman, yang enak, yang mudah, yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Dan juga di masa lalu dan masa kini ada banyak orang yang lebih suka mengikuti kehendak mereka sendiri. Pada saat yang sama kita tahu bahwa ada peringatan Tuhan yang keras dan juga tindakan Tuhan yang keras, di mana misalnya di zaman Nuh banyak orang kemudian dibinasakan, hanya sedikit yang diselamatkan. Juga bangsa Israel yang melawan kehendak Tuhan di padang gurun, kemudian mereka binasa, hanya sedikit yang kemudian diselamatkan,
dan masuk dalam tanah Kanaan pada waktu itu, karena mereka menentang kehendak Tuhan. Ini merupakan peringatan yang sangat tegas bahwa Yesus biasanya, dan memang benar, dia sangat lembut, sangat penuh belas kasihan. Sekaligus Yesus juga sangat tegas berbicara dan keras bahwa kita harus mengambil pilihan yang tepat. Jangan mengikuti pendapat orang banyak, tapi sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan. Ada sebuah cerita dari seorang filsuf besar Denmark bernama Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard pernah bercerita tentang bagaimana orang mengabaikan peringatan yang sangat serius. Ada sebuah sirkus yang berada di luar sebuah kota kecil, dan kemudian sirkus itu mengalami kebakaran. Dan kemudian seseorang dari sirkus itu berlari masuk ke kota kecil itu dan mengatakan, "Tolong bantu kita untuk memadamkan api. Karena kalau tidak dipadamkan apinya, maka api tersebut dapat menjalar melewati padang-padang yang kering sehingga mudah terbakar, sehingga kemudian kebakaran dapat terjadi di kota." Tapi kemudian orang ini ditertawakan oleh para penduduk kota itu. Mereka tidak percaya, mereka anggap itu hanya semacam promosi saja supaya sirkusnya laku. Mereka anggap itu hanya omong kosong saja. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Karena mereka tidak mendengar peringatan itu, kemudian kebakaran terjadi, menjalar masuk ke kota dan menghabiskan kota itu. Jangan kita mengabaikan peringatan yang Tuhan berikan pada kita. Saat ini juga kita bertobat, kita menerima Yesus. Katakan, "Tuhan, aku tidak mau mengabaikan peringatan-Mu. Aku tidak mau memasuki pintu gerbang yang lebar, pintu jalan yang lebar, mengikuti orang banyak. Tapi aku mau sungguh-sungguh masuk pintu yang sempit, keselamatan yang Kau berikan. Aku mau masuk dan jalan pada jalan yang sempit bersama dengan Engkau. Meskipun ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang tidak aku mengerti, ada banyak penderitaan, banyak kesulitan, aku tetap mau mengikuti jalan yang sempit yang menuju pada kehidupan. Dan aku mau ikut serta dengan orang yang jumlahnya sedikit, tetapi sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan." Itulah kelompok yang kedua juga digambarkan di sini, orang yang sedikit, orang yang sungguh-sungguh yang mau mengikut kehendak Tuhan, sedia dan setia. Hanya sedikit yang sungguh bersedia dan mau taat kepadanya, dan juga mau melakukan kehendak Tuhan. Meskipun ada banyak pertanyaan yang tak terjawabkan, meskipun ada banyak penderitaan, mereka tetap mau mengikuti Yesus, setia kepada Yesus, karena mereka tahu Yesus yang memberikan kehidupan. Dia yang memberikan kehidupan sejati bagi mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Ada janji kepastian yang Yesus berikan. Luar biasa bahwa ada kepastian kehidupan kekal bagi semua orang yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita tidak perlu spekulasi tentang jumlah berapa banyak orang yang mengikuti Yesus. Yang pasti lebih banyak orang yang menentang Yesus dan lebih sedikit orang yang mengikuti Yesus. Tugas kita adalah memperingatkan mereka yang banyak ini, mengajak mereka untuk masuk pintu gerbang yang sempit, masuk pada jalan yang sempit, dan mengikuti Yesus sehingga memperoleh kehidupan kekal, keselamatan yang kekal. Apakah saat ini kita sedang mengikuti pendapat orang banyak, atau kita sungguh-sungguh mengikuti pendapat Yesus? Katakan, "Tuhan, aku mau mengikut pendapat Yesus. Aku mau bersekutu dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Aku tidak mau terjebak dengan pandangan mayoritas, pandangan umum yang duniawi, yang menentang kehendak Tuhan." Yang keempat, yang terakhir, dua tujuan akhir. Di sini digambarkan dua tujuan akhir. Pertama adalah kebinasaan. Kebinasaan bagi mereka yang memilih pintu gerbang yang lebar, yang memilih jalan yang lebar, yang memilih untuk ikut orang banyak. Kata-kata keras Yesus di sini adalah dari mulut Yesus yang biasanya lembut, penuh kasih, penuh belas kasihan, dan mau rindu agar setiap orang diselamatkan dan dapat bersekutu kekal bersamanya dalam kerajaan sorga. Tapi sekaligus Yesus yang lembut juga bicara keras dan tegas, sehingga bagi mereka yang menolak Yesus, menolak ajarannya, menolak pribadinya, mereka juga akan ditolak untuk masuk kerajaan sorga. Mari sama-sama kita membuat pilihan yang tepat. Jangan kita memilih kebinasaan. Jangan sampai kita terjebak dengan kebinasaan. Kita memilih untuk mau memperoleh kehidupan. Yang kedua,
Selain kebinasaan, ada pilihan yang kedua, yaitu kehidupan. Kehidupan yaitu masuk kerajaan sorga, hidup dalam persekutuan kekal dengan Yesus. Dan kita berada dalam damai sejahteranya, dalam kebahagiaan sejati, bebas dari dosa, bebas dari penderitaan, bebas dari kematian, dan juga bebas dari air mata. Itulah yang Yesus tawarkan. Maka kita harus sungguh-sungguh menghidupi hidup ini dengan melihat tujuan akhir. Tujuan akhir kita, kehidupan kekal, harus menjadi titik berangkat untuk memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan saat ini. Sehingga kehidupan kita saat ini semua tergantung pada tujuan akhir. Sehingga apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan tujuan akhir yang Tuhan telah berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Sungguh luar biasa kebahagiaan kehidupan sejati. Pada saat yang sama, pada masa kini pun Yesus juga menjanjikan bahwa mereka yang mengikut Dia juga akan memperoleh kasih karunia anugerah Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 16 luar biasa dikatakan. Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhan Tuhan kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dalam jalan yang sulit, dalam masa yang sulit, dalam penderitaan yang sulit, pertanyaan yang tak terjawab, tetap ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Sungguh luar biasa. Hingga kemudian ketika banyak orang meninggalkan Yesus, Yesus bertanya pada para muridnya, tidakkah kamu semua juga mau pergi? Maka para murid menjawab dalam Yohanes 6 ayat 68, kemanakah kita harus pergi? Hanya Engkaulah yang memiliki firman yang hidup, firman yang kekal. Sama-sama kita katakan, kita mau memilih kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Sama-sama kita membuat pilihan yang tepat. Karena pada akhirnya, sesuai dengan filosof besar dari Inggris, C.S. Lewis, yang mengatakan bahwa pada akhirnya hanya ada dua jenis manusia yang kepadanya Tuhan mengatakan, kehendakmu, mu kecil, jadilah. Lanjut saja, ikutilah kehendakmu, maka kamu akan terkucilkan dari kerajaan sorga. Atau orang-orang yang mengatakan, kehendakmu, mu besar, jadilah. Kehendak Allah, jadilah. Dan mereka akan mendapatkan kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus. Sama-sama kita membuat pilihan yang tepat dalam kehidupan kita saat ini. Kita sungguh-sungguh memilih untuk sungguh-sungguh masuk pintu gerbang yang sempit melalui Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang dapat menjamin keselamatan dan kekal bagi kita. Sama-sama kita memilih jalan yang sempit, bersedia mengikuti perintah Yesus, norma-norma kerajaan Allah secara pribadi, dan juga kita mau setia menderita bagi Yesus di tengah-tengah kesulitan yang kita alami saat ini. Kita juga memilih untuk bersekutu dengan orang yang sedikit, dengan mereka yang sedikit, tetapi yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, yang tidak dipengaruhi oleh pendapat umum duniawi, yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan. Kita sungguh-sungguh pada akhirnya kita memilih untuk berorientasi pada tujuan akhir, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal. Sama-sama kita membuat pilihan yang tepat dalam hidup kita, dalam hubungan dengan Allah, yang mempunyai dampak kekal selama-lamanya. Karena hanya ada dua jalan, dan hanya satu jalan saja yang membawa keselamatan. Jalan yang sempit, pintu yang sempit, yang membawa keselamatan, lalu Yesus Kristus yang membawa pada kehidupan yang kekal. Adalah benar apa yang dinyanyikan dalam lagu sekolah minggu yang sederhana, tetapi jelas dan tegas mengatakan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, hidup sejati. Apakah engkau berada dalam jalan yang benar? Ambillah keputusan saat ini juga. Datanglah kepada Yesus, serahkanlah dirimu pada Yesus, dan berjalanlah bersama dengan Dia. Dia di depan dan kita mengikutinya. Masih ada kesempatan, masih ada masa anugerah. Jangan kita lewatkan, jangan kita sia-siakan. Kita datang kepada Yesus pada saat ini dengan percaya dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.